Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita kembali bersama-sama dipertemukan dalam keadaan sehat. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah Sabtu malam bersama GBI House of Grace. Kami rindu dimanapun kita semua berada, biar setiap kita boleh mengikuti ibadah ini secara sungguh-sungguh walaupun secara online, sehingga kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan bersama-sama terima mujizatnya malam ini. Mari persiapkan hati kita bersama dan selamat beribadah. Shalom. Haleluya, kita sungguh bangga punya Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, saudara. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan hari-hari ini, saudara, sebelum kenaikan Tuhan Yesus banyak mengunjungi murid-muridnya. Saudara, kita rindu hari-hari ini Tuhan kunjungi setiap kita. Amin, saudara. Saudara yang rindu malam hari ini di ibadah doa malam, Tuhan kunjungi saudara di rumah-rumah saudara. Angkat tanganmu, saudara. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindu Engkau kunjungi kami, Tuhan, malam hari ini. Oh, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang hidup. Kami sungguh bangga punya Allah yang sudah bangkit, ya Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan pengharapan. Sehingga iman kepercayaan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang rindu malam hari ini ketemu sama Tuhan, yuk angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukurmu. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kiara labaya shandaralabo. Haleluya Yesus, Yesus, kami nantikan Engkau Tuhan. Kau yang hadir malam hari ini Tuhan, di setiap rumah demi rumah ya Tuhan, di setiap hati demi hati Tuhan, yang rindu akan Engkau, yang rindu akan perjumpaan denganmu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Saudara, kita rindu hari-hari ini Tuhan jumpai setiap kita, khususnya malam hari ini. Di saat kita menghampiri Dia bersama-sama di dalam Zoom meeting ini, saudara, kita mau katakan, Tuhan, Kau penolongku, Kau pengharapanku, Kau segalanya buatku Tuhan, buat keluargaku, buat hidupku Tuhan. Biar waktu-waktu ini kita rindu menyembah Dia. Kita rindu, saudara, memberi yang terbaik. Suara kita, kekuatan kita, kesehatan kita, hati kita, semua yang kita punya. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Saudara yang selama tahun ini ditolong Tuhan, Engkau yang disertai Tuhan sepanjang hari-hari ini. Yuk sama-sama katakan lagu ini dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tanganmu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Dia. Kami berseru hanya padamu Yesus, penyelamatku, kekuatanku, gunung batu pertahananku. Kau yang membelaku Tuhan. Oh Yesus, kiaralabaya syanaramo, kiaralalaramo. Mari bangun manusia rohani saudara. Kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Yuk sama-sama bahasa roh. Kiaralabaya syanaralalaramo, kiaralab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 ar. Oh yaralabaya syane, kiaralabaya syaralabaralaba, kiaralabaralabaralabaralabaralabar. Jumpai kami Tuhan malam hari
pribadi ya Tuhan. Oh riaralaba ya shandaralaba ralaba 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 kuriaralaba ralaba 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 syaralaba ralaba 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 ralaba. Oh kami rindukan Engkau, kami rindukan, kami nantikan Engkau Tuhan. Oh Yesus, kirabarabaralaba syaralabaralabaralabaralaba. Oh riaralaba ya syandaralaba yaralaba kiralaba takaralaba ya se hinaralaba yar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 
Kuralabata karalabaya shandaralabaya ralaba. Hiralabaya ralabaya ralabaralabaralaba. Hiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Sharalabaralabaralabaralabaralabaralaba. Yesus, hirabashandaralabaralabar. Oh, ralabata karalabaya rabaya. Haleluya, rabashandaralabaralabaralaba. Kurata karabaya shandaralabaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. I need you, Lord, more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Kau yang membutuhkan Tuhan hari-hari ini, angkat tanganmu. Oh, haleluya. Kau
Engkau yang melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat. Ini Tuhan yang jadi doa kami. Ini yang jadi pengakuan kami Tuhan. Ke depan ini Tuhan, I need you more than yesterday. Lebih lagi Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh tangan-Mu yang terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau jadikan kami umat yang lebih dari pemenang. Oleh karena kebangkitan-Mu kami hidup. Oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, kepercayaan kami tidak sia-sia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Haleluya, semua kita yang percaya, kita yang bersyukur, kita yang bangga punya Allah yang hidup, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita, silakan. Haleluya. Katakan sama kiri kananmu, Yesus dahsyat. Haleluya, Yesus luar biasa. Saudara, kita percaya hari-hari ini saudara, kita mau bangkit. Kita nggak nunggu pandemi ini selesai saudara, kita baru bangkit. Tapi sekarang kita mau bangkit. Amin saudara, kita mau katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita maju, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Haleluya, berikan tepuk tangan. Saudara yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita mau bangkit buat kerajaan Allah. Serukan nama Yesus, haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Gereja Tuhan sekarang. Yuk mari maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yes. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Terima mujizatnya, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kemuliaannya, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panjinya bagi
era Pentakosta yang ketiga ini saudara, kita mau rebut bangsa-bangsa. Dimulai dari kita merebut wilayah kita. Gading, Serpong dan sekitarnya, Banten dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Kita mau percaya Yesus pengharapan kita. Banyak jiwa-jiwa saudara yang rindu ketemu Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Kita lagu ini dari awal sama-sama. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Serukan sama-sama. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kemenangan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin saudara. Kita akan membaca DNA gereja kita bersama-sama. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Baik saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya saya akan memimpin di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu banyak bermurah hati kepada kami. Pertolonganmu, oh Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, sewaktu kami memberi dengan sukacita, Tuhan berkenan atas setiap pemberian kami. Dan biar Tuhan yang memberikan hikmat untuk setiap yang mengelola. Biar ini dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh scan QR di layar. Bapak Andi dapat bersiap untuk membacakan Pentakosta yang ketiga. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. 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 Kita ada di era Pentakosta yang ketiga, era penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Amin, saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sambil kita mempersiapkan hati kita, saudara, saya mengundang saudara untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan. Dalam setiap proses kehidupan kita, ada Tuhan di situ. Dan Tuhan itu setia. Tuhan ada di dalam tangisan kita, di dalam tawa kita, di dalam semua hal yang terjadi. Dia sudah begitu baik, bahkan sangat baik. Amin, saudara. Biar lagu ini menjadi isi hati kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kita mau katakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu sama-sama katakan. All my life you have been faithful. Engkau setia Tuhan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari saudara mau sembah Tuhan, saudara sembah Tuhan. Ingat akan kebaikannya. Ingat semua kebaikan yang boleh Dia berikan selama setahun masa pandemi ini. Dia tetap pelihara kita, Dia tetap jaga kita. Bahkan Dia tetap cukupkan apa yang kita butuhkan. Bahkan di saat kita takut, di saat kita khawatir, Dia tetap ada bersama dengan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan terus dampingi kita. Tuhan terus jagai kita. Melewati hari demi hari, demi hari, demi hari. Dia angkat semua kekhawatiran kita. Dia angkat semua ketakutan kita. Dan Dia gantikan dengan damai sejahteranya. Damai sejahteranya, damai sejahteranya. Dan apapun yang kita butuhkan tepat pada waktunya Tuhan sediakan. Apapun yang kita perlukan tepat pada waktunya Tuhan selalu sediakan buat kita. Mari ingat kebaikannya, ingat kebaikannya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang mengunjungi para murid-muridnya. Banyak mereka yang khawatir, banyak mereka yang takut, banyak mereka yang cemas, banyak mereka yang kehilangan. Biar hari-hari ini Dia temui kita semua. Biar malam ini juga Dia ketemui kita semua dalam hadirat-Nya. Yes Lord, Engkau yang urapi kami ya Tuhan. Engkau yang urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang urapi kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang urapi kami. Engkau siap urapi kami satu persatu ya Tuhan. Pribadi demi pribadi ya Tuhan. Angkat semua kekhawatiran kami. Angkat semua ketakutan kami. Angkat semua kecemasan kami ya Abba. Oh Holy Spirit. Mari Roh Kudus. Engkau beserta dengan kami. Melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Masa-masa bersembunyi ini Tuhan. Terus Tuhan. Kau jagai kami, Kau jagai kami. Kau jagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap boleh dalam perlindungan sayap Raja Wali itu ya Tuhan. Di tengah-tengah badai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sudah pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa baiknya Engkau ya Abba, betapa dahsyatnya Engkau. Terima kasih Kau pelihara keluarga-keluarga kami. Engkau pelihara rumah tangga kami, Kau pelihara bisnis pekerjaan
Kau pelihara pelayanan kami. Tuhan, Kau pelihara kami tiap hari, melewati hari demi hari. Dan kami percaya, tanpa kami sadari, kami selalu meraih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, kebaikan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Yang setuju katakan amin. Oke, shalom saudara, shalom semua dalam keadaan baik ya. Saya senang lihat Pak Henry ada di sini. Sudah sembuh, sudah sehat kembali ya Pak Henry ya. Wow, satu keluarga sudah sehat kembali, sudah negatif kembali saudara. Oh Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Kadang-kadang hari-hari ini saudara, kita dibuat banyak hal yang bisa terjadi, tapi tetap percaya Tuhan Yesus selalu berikan kemenangan buat kita. Tuhan Yesus selalu berikan kemenangan buat kita. Pada akhirnya kita pasti keluar dengan sorak-sorai lebih daripada seorang pemenang. Haleluya. Nah saudara, malam ini saya akan bicara masalah satu hal yang menarik buat saya, yaitu mengenai satu hal yang ada di kitab Wahyu pasal 20 yang disebut buku kehidupan atau the book of life. Ya, saya tertarik dengan buku ini, buku kehidupan ini, karena buku ini menarik. Saya ingat satu ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid-muridnya pergi melayani di kampung-kampung, di desa-desa, memberitakan Injil, lalu pergi dan mereka pergi berdua-dua ke banyak kota-kota di sekitar Galilea. Lalu beberapa saat kemudian murid-murid itu kembali dan dia dengan senang hati sorak-sorai berkata, wow dahsyat guru, dahsyat. Iblis kami, ada orang kerasukan setan kami usir, setannya lari guru. Ada orang sakit kami doakan sembuh. Wah, mereka bersuka cita sekali. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba berkata begini kepada mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata bahwa jangan senang dulu, jangan gembira dulu. Jangan gembira dulu tentang apa yang engkau alami. Ya. Jangan bersuka cita karena roh-roh setan itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah. Dalam Lukas pasal 10, Tuhan berkata bersukacitalah. Karena apa? Karena namamu itu ada terdaftar dalam kitab di surga sana. Saudara, kadang-kadang kita sukacita dengan apa yang kita alami di dunia ini. Wah, kita berhasil, kita sukses di bisnis, kita ngalami kemenangan, kita diberkati, kita ngalamin pelayanan, wah, doa buat orang sakit disembuhkan dan lain-lainnya. Tapi Tuhan berkata jangan senang dulu. Bukan itu yang paling penting, bukan itu yang paling harus kamu perhatikan. Tapi kalau kamu harus ingat, kejarlah satu perkara, yaitu namamu itu ada dalam kitab kehidupan, the book of life yang ada di surga. Kalau sampai nama kita nggak ada terdaftar dalam kitab buku kehidupan di surga, habislah semua hidup kita. Wahyu 20 ayat 15, mari sama-sama yuk kita baca yuk apa yang dikatakan ayat ini. Wahyu 20 ayat 15, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sampai tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu, maka habislah saudara. Maka dia akan dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara, begitu pentingnya kitab kehidupan ini. Dan inilah yang menentukan apakah kita pada akhirnya masuk ke surga atau masuk ke neraka, saudara ya. Oke, slide berikutnya. Saya akan ajak saudara membaca Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan, saudara perhatikan pelan-pelan ya, saudara, karena ayat ini cukup panjang sekali. Dia kata begini, apa yang terjadi dalam kitab Wahyu yang berada di sekitar kitab kehidupan itu, saudara? Dikatakan begini. Lalu aku melihat sebuah takhta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Saudara. Jadi ada satu takhta putih yang maha besar. Dan Alkitab mencatat ada satu pribadi yang duduk di sana. Dari hadapannya tiba-tiba apa yang terjadi? Lenyaplah langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit itu tiba-tiba hilang. Saudara. Habis. Semuanya selesai. Saudara.
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu apa yang terjadi? Dibukanyalah semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi dibukalah sebanyak kitab, dan ada satu kitab yang spesial yang namanya The Book of Life atau kitab kehidupan. Dan orang-orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Mereka mulai diadili. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama terus dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, ini peristiwa yang orang dunia ya, orang di luar kekristenan menyebut ini sebagai hari kiamat, saudara. Hari kiamat, maka dikatakan begini, semua orang akan dihakimi. Ada takhta putih yang besar. Besar tidak hanya bicara takhtanya, kuasanya, otoritasnya, tapi juga kemuliaannya, ruang lingkupnya, segala halnya itu serba besar, saudara. Karena ini akan menghakimi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, saudara. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, saudara. Dan ada Dia yang duduk di atasnya. Kitab Yohanes pasal 5 ayat yang kedua, Yohanes pasal 5 sebentar. Yohanes pasal 5 ayat keberapa ini? Mana sih kursor saya? Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22 itu disebutkan bahwa segala hak untuk mengadili itu sudah diserahkan oleh Bapa itu kepada anak. Maka ada satu takhta yang besar dan ada satu pribadi di sana, dan kita percaya itu adalah seorang hakim yang akan mengadili. Dan kita percaya Yohanes pasal 5 katakan bukan Bapa, tapi diserahkan hak mengadili itu kepada anak, yaitu kepada Yesus. Orang-orang non-Kristen, mereka banyak percaya bahwa nanti suatu ketika kita akan menghadapi pengadilan. Ada hakim yang akan mengadili kita, dan hakim itu adalah Isa bin Maryam, kata mereka, saudara ya. Jadi ada Yesus yang akan mengadili, saudara. Dan semua orang, maka laut, maka maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati, yang sudah mati untuk diadili, saudara. Dan masing-masing mereka diadili menurut kitab-kitab itu. Nah, saudara, saya mau gambarkan buat saudara begini. Ini pengadilan yang sangat adil dan sangat super adil, saudara. Sangat adil. Bahkan mereka semua dihakimi menurut segala kitab yang dibuka di hadapan takhta itu. Kita nggak tahu. Alkitab nggak tulis ya kitab apa saja yang dibuka. Tapi semua kitab yang dibuka adalah kitab yang untuk menghakimi, saudara. Ya, kitab yang untuk menghakimi. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kitab apa. Karena Alkitab nggak tulis, saudara. Alkitab nggak tulis kitab apa yang dibuka. Tapi kira-kira begini, saudara. Kalau saudara warga negara Indonesia, dan saudara diadili menurut peraturan Singapura, saudara akan bilang saudara nggak adil. Saya bukan orang Singapura. Peraturan Singapura sama Indonesia beda. Tapi saudara harus diadili, saudara. Maka saudara akan nuntut untuk diadili menurut peraturan Indonesia. Tapi orang Singapura bilang nggak bisa. Kamu ada di Singapura, harus diadili menurut Singapura. Nah, di takhta itu saudara akan diadili menurut segala kitab yang akan diadili seadil-adilnya. Seakan-akan hakimnya bilang gini, ya udah, you mau diadili lewat kitab apa deh? Wah, saya orang Kristen, berarti saya minta diadili menurut Alkitab. Oke, ayo kita buka kitab Taurat. Yuk kita buka kitab Injil. Ayo kita buka Alkitab. Ayo kita bicara. Maka masing-masing orang akan diadili, saudara, seadil-adilnya, saudara. Nah, saudara, saya mau tanya saudara. Kira-kira kalau kita diadili dengan cara seperti itu ya, kira-kira kita bisa lolos nggak ya, saudara ya? Kita bisa lewat nggak ya? Ada Alkitab dibuka depan saudara oleh hakim itu, lalu saudara mulai diadili menurut kitab itu, saudara.
Yang agamanya lain ya mungkin diadili menurut kitabnya mereka. Karena ini harus adil. Tidak ada seorang pun yang akan lolos, saudara. Sehebat-hebatnya apapun kita. Saudara ingat ada di Alkitab ada seorang anak muda kaya yang datang pada Tuhan Yesus lalu berkata, "Guru, saya sudah lakukan semua hukum Taurat. Semua aturan sudah saya kerjakan. Apalagi yang saya mesti buat nih? Apalagi yang saya mesti kerjakan?" Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata begini, "Oke, sekarang begini. Jual semua hartamu, bagi-bagi sama orang miskin, lalu kamu ikut aku sekarang." Waduh, anak muda itu, aduh gimana ya guru ya. Aduh, anak muda itu pusing, saudara. Kenapa? Karena hartanya banyak, saudara. Dia mikir juga, kalau dijual bagi-bagi, ya gimana dong. Untung aja murid-murid Tuhan Yesus waktu di Danau Galilea, gampang aja. Ayo ikut aku yuk. Ikut aja dia, orang gak punya apa-apa lah, saudara. Nelayan bangkrut, paling gampang tuh. Orang lagi bangkrut-bangkrutnya begitu, ikut Tuhan tuh paling gampang, saudara. Tapi kalau lagi top-topnya, lagi hebat-hebatnya, lagi karir, lagi bagus-bagusnya, lagi diberkati luar biasa, tiba-tiba seperti anak muda itu, jual semuanya. Bagi-bagi orang miskin, ikut aku. Wah, saudara. Saya percaya kalau itu terjadi pada kita pun kita mikir, saudara. Kita nggak bilang sama anak muda itu, kamu bodoh, ikut aja. Nggak segampang itu, saudara. Jujur aja lah, kita pasti mikir, saudara. Enak aja ikut, harta gua banyak begini, nyarinya susah bertahun-tahun ini. Dan begitu anak muda itu nyerah, saudara, Tuhan Yesus berkata, alangkah susahnya orang kaya masuk surga. Saudara, diadili, masing-masing kan diadili, saudara. Semua diadili menurut kitab-kitab yang mereka percayai. Kitab-kitab yang mereka yakini. Kitab-kitab yang mereka mau percaya bahwa saya sudah berusaha melakukan semua aturan dalam kitab itu. Entah kitab hukum, entah kitab etika, kitab tata krama, kitab bersosial, hidup bersosial dengan lingkungan. Apapun kitab, apapun silahkan dibuka. Ayo. Apapun yang kamu kerjakan di dunia, itu kamu akan diadili satu persatu. Dan Alkitab katakan begini, setiap orang akan diadili seperti ini, saudara. Dan ini nggak gampang, saudara. Ini masalah nggak gampang. Kita nggak bisa bersembunyi karena langit dan bumi sudah lenyap, saudara. Dan tiba-tiba semua harus menghadap kepada tahta ini. Saya menemukan satu kesaksian sederhana yang simple, yang dia saksikan, ceritakan kembali mengenai seorang yang mati, saudara. Lalu menghadapi sesuatu yang dia nggak pernah duga, saudara. Takhta pengadilan dan dia mulai diadili dan lalu namanya nggak ada di sana. Saya percaya kalau kita ngalamin seperti itu, saudara, itu betapa mengerikannya, saudara. Untung Tuhan beri kesempatan dia untuk kembali, untuk memperbaiki apa yang salah selama ini. Sudah ada buku kehidupan di surga dan nama kita harus ada di sana. Barang siapa yang namanya tidak ada di sana, Alkitab katakan maka tempatnya adalah di lautan api yang menyala-nyala siang dan malam. Luar biasa, saudara. Dan semua orang besar atau kecil, tua atau muda, orang berpangkat, orang-orang biasa, semua akan menghadap ini, saudara. Semua akan menghadap ini. Maka Tuhan suruh dia kembali ke dunia dan untuk cari cara bagaimana sampai supaya namamu ada tertulis di sana, saudara. Nah, hari ini coba kita lihat apa yang kita mesti kerjakan supaya nama kita ada dalam kitab kehidupan, saudara ya. Yang pertama, saudara, Satu ketika ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan satu ahli agama yang namanya Nikodemus. Nikodemus diam-diam datang ketemu sama Tuhan Yesus lalu tanya, "Guru, gimana caranya masuk surga? Guru, gimana caranya masuk surga? Guru, gimana caranya masuk surga?" Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menjawab begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali, saudara. Nikodemus pikir mesti lahir kembali dari rahim ibu. Bukan itu, tapi hidupmu harus dilahirkan kembali. Lahir dari air dan firman. Dilahirkan kembali dari hidupmu yang lama, saudara. Saudara, ada satu hal yang sangat penting yang biasanya para gembala, para pendeta itu harus ingat perkara ini. Kalau ada seorang mau dibaptis,
Ya saudara mau dibaptis. Maka sebetulnya hal yang paling penting yang seringkali terlupakan bukan langsung dibaptis, ayo masuk air, belum selesai beres. Sebelum dia dibaptis ada satu step, ada satu hal yang harus disampaikan kepada dia. Baptisan ini baru punya dampak. Baptisan ini baru punya arti kalau engkau terima Tuhan sebagai juru selamatmu. Kalau cuma sekedar masuk di air, dicemplungin, tapi engkau tidak mau terima Tuhan sebagai juru selamat, sia-sia, sia-sia. Tidak ada dampaknya, tidak ada artinya. Makanya biasanya selalu sebelum orang itu dibaptis, kami ajak mereka untuk berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini step yang paling penting. Dan langkah imannya baru dibaptis. Tidak asal sekedar nyemplung di kolam baptisan atau di sungai. Tidak. Tapi mereka harus siap untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Saya pernah cerita sama saudara ya. Satu ketika saya harus melayani seorang oma yang sudah koma. Umurnya 86 tahun. Dan malam-malam saya mesti ke rumahnya jam 11 malam, saudara, karena anaknya bilang oma ini sudah napasnya tinggal 12, saudara. Dan saya datang ke sana, saya pikir omanya Kristen, tinggal doakan saja. Rupanya enggak, saudara. Belum percaya, belum terima Tuhan Yesus. Anaknya bilang, enggak Pak, oma enggak pernah ke gereja. Kami yang Kristen anak-anaknya, tapi oma belum pernah, mami belum pernah. Waduh, gimana? Saya bilang, mesti ngomongin gimana, udah koma, saudara. Tapi saya bilang, ya sudahlah, saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan, saudara. Saya ajak aja oma itu berdoa, oma. Saya bilang sama oma itu udah tengah jam 11, menjelang jam 12 malam, saudara. Di tempat yang sepi. Mana berangkatnya mesti lewat kuburan lagi, saudara. Karena rumahnya dekat kuburan, saudara. Oma, saya bilang, oma, apakah oma bisa dengar saya? Oma itu diam aja, saudara. Gak bisa bertahu, udah koma. Di rumahnya, saudara. Bukan di rumah sakit, di rumahnya. Oma, kalau oma bisa dengar saya bilang, saya udah ngambil potong kompas saja, saudara. Kalau oma bisa dengar saya, oma ikutin doa saya ya, oma ya. Kalau oma bisa dengar saya, oma ikutin doa saya ya. Lalu tiba-tiba saya ajak doa, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau terima Engkau saat ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya udah, saya ajak doa singkat seperti itu. Ngapain doa lama-lama, udah koma, saudara. Secara fisik dia sudah nggak bisa dengar. Tapi saya percaya secara roh dia masih bisa dengar, saudara. Dan besok paginya, kalau saya pulang, besok pagi jam 8 pagi saya ditelepon. Oma itu meninggal jam 2 subuh. Anaknya tanya, Oma masuk surga nggak Pak? Waduh, saya bilang, saya bukan penjaga surga, saya bukan pemilik surga. Saya nggak bisa jawab tuh masuk surga apa enggak. Tapi Pak, kira-kira gimana ya Oma? Kasihan kalau Oma masuk neraka Pak. Masuk surga apa enggak ya Oma ya? Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Hanya Tuhan Yesus yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Lalu saya ingat, setelah itu saya tutup teleponnya, lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, saudara. Tadi malam, waktu kau doakan Oma itu, engkau lihat nggak? Saya kan dekat sekali sama Oma itu waktu doain sudah hampir ini sama telinganya mungkin sama mukanya paling cuma 1 jengkal. Saudara. Kamu lihat nggak ada 1 tetes air mata yang netes di air mata di ujung matanya sendiri tetes gitu. Cuma satu. Saya bilang iya Roh Kudus. Saya lihat Roh Kudus. Saya pikir itu keringat saudara karena memang ruangannya agak panas saudara. Roh Kudus tiba-tiba ngomong begini. Pada waktu air mata itu menetes, itulah sebetulnya saat di mana orang Oma itu berkata, ya, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan sama keluarganya bahwa Oma itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya dalam keadaan koma, nggak bisa apa-apa. Tapi Roh Kudus bilang tetesan air mata itu adalah jawaban Oma itu berkata, ya Tuhan. Dan Roh Kudus berkata, 86 tahun aku menunggu dia untuk menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 86 tahun. Dan dia menerima aku di saat-saat yang paling akhir daripada hidupnya. Saudara, saya bilang sama anak-anaknya dan saya bilang, sudah percayalah. Dia sudah bersama Tuhan Yesus karena Roh Kudus berkata seperti ini.
Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Kristen. Ada orang yang bertahun-tahun menjadi Kristen tapi tidak pernah terima Tuhan sebagai Juru Selamatnya. Sekedar ke gereja Kristen dia pikir sudah selesai urusan. Tapi yang paling penting dari kehidupan Kristen kita adalah lahir kembali, lahir baru, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara, apa yang kita mesti kerjakan? Yohanes 8 ayat 51 bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, Yosua, di negeri yang kuberikan kepadamu, jangan lupa renungkan firman ini, renungkan Taurat ini siang malam. Ikuti Taurat ini siang malam supaya hidupmu tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, dan hidupmu mengalami keberhasilan. Kedua, saudara, taat firman Tuhan. Saudara. Kenapa sih kita mesti baca Alkitab setiap hari? Kenapa sih kita mesti merenungkan Alkitab setiap hari? Supaya kita mentaati setiap ayat yang kita baca. Kita hidup sesuai dengan firman yang kita baca. Supaya firman itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Supaya firman itu bertumbuh dalam hidup kita dan kita mengerjakan apa yang ditulis dalam firman itu. Langkah yang kedua, bagaimana namamu bisa tulis dalam kitab kehidupan? Hiduplah sesuai dengan firman. Kalau firman Tuhan katakan seperti itu, ya lakukan. Kalau firman Tuhan tidak katakan, ya jangan lakukan. Saudara. Lakukan apa yang Alkitab tulis. Lakukan apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak pernah katakan itu, sudah nggak perlu lakukan. Tapi kalau Alkitab katakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, makanya kita perlu baca firman supaya apa? Supaya kita tahu apa isinya. Supaya kita bisa melakukan kalau kita tahu apa isinya. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita nggak tahu dan kita nggak pernah baca Alkitab, saudara. Jadi orang Kristen itu luar biasa ya, saudara ya. Kadang-kadang baca Alkitabnya males, melakukan firmannya males, tapi maunya masuk surga, saudara. Jangan sampai kita terkaget-kaget waktu di kitab kehidupan nama kita nggak ada di sana, saudara. Nggak terdaftar, waduh, saudara. Itu syok berat. Mending kalau dikasih kesempatan ulang seperti kesaksian mandor tadi, saudara. Kalau enggak, saudara. Yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga. Ini yang belakangan gembala kita sering ingatkan. Hidup, izinkan Roh Kudus tuntun kita. Roh Kudus itu adalah satu pribadi, disebut seorang gentleman yang tidak pernah maksa kita. Dia nggak pernah maksa kita. Kalaupun kita nggak nurut, kita nggak dipaksa sama dia. Saudara. Tapi apa yang dia kerjakan, dia sabar nunggu kita. Dia sabar nunggu kita. Dia sabar. Dia nggak bisa maksa. Ayo, sungguh-sungguh. Ayo, bertobat ya. Ayo, bertobat. Ayo. Enggak. Roh Kudus nggak pernah maksa kita. Tapi dia sabar nunggu kita. Dia sabar nunggu kita. Dia sabar nunggu Oma tadi 86 tahun lamanya. Saudara. 86 tahun lamanya dia tungguin. Saudara. Dia tungguin sampai Oma itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sabar. Saudara, ikuti hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan mematikan semua keinginan daging kita. Semua kesukaan daging kita berlawanan sama roh kita. Kita akan matikan itu. Dan kita hidup sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun. Bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus? Salah satunya adalah banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Waktu kau banyak-banyak bahasa roh, engkau sedang mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Engkau sedang mengaktifkan api Roh Kudus dalam hidup saudara. Engkau sedang membangkitkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Supaya setiap kali saudara berbahasa, Roh Kudus ini makin on fire, makin on fire, makin on fire, makin on fire. Dan dia makin berkuasa dalam hidup saudara. Saudara, izinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, saudara. Bukan daging kita yang berkuasa. Seringkali yang berkuasa itu daging kita. Kita maunya begini. Pokoknya gua maunya ini. Pokoknya gua mau lakukan ini. Walaupun Roh Kudus kadang-kadang belum tentu suka dengan saudara.
Belum tentu suka dengan apa yang kita lakukan, saudara. Tapi daging kita maunya seperti ini. Daging kita maunya seperti ini. Dan kita turutin yang mana? Turutin yang Roh Kudus atau turutin yang daging? Itu persoalannya, saudara. Makanya supaya kita bisa gampang nurut sama Roh Kudus, banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak supaya roh ini berkuasa. Daging ini dilemahkan, rohnya berkuasa. Saudara, pada waktu kita berpuasa, maka apa yang terjadi? Maka daging kita akan makin lelah, saudara. Daging kita akan makin turun, lapar, lemes. Itu waktu kita berpuasa. Daging itu sedang dilemahkan, saudara. Dan waktu daging dilemahkan, dan kita sementara kita berpuasa, kita banyak berbahasa roh, maka akan membuat roh itu makin mudah untuk bangkit dalam hidup kita. Dagingnya makin remah, rohnya makin menyala. Ya, minggu depan kita masuk dalam puasa kembali ya, bersama-sama saudara-saudara kita dari seberang ya, saudara ya. Kita temani mereka berpuasa selama 1 bulan ini, saudara. Dalam puasa itu bukan sekedar melaparkan diri, tapi kita mengizinkan roh-roh daging kita lemah, dan roh kita makin bangkit, roh kita menyala, sehingga kau menjadi seorang yang punya roh yang sangat menyala-nyala. Sementara kita berpuasa, sertai juga dengan doa, supaya kita makin intim dengan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Yang keempat, yang terakhir. Saudara, Matius 25 ayat 21 berkata begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wow, saudara. Pintu surga terbuka, saudara. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuanmu. Kapan itu terjadi? Pada waktu Matius 25 itu berbicara mengenai talenta, saudara. Waktu kita melipat gandakan talenta. Setiap, dikatakan begini, saudara, ya. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepadamu, lalu apa yang kita mesti lakukan dengan talenta itu? Setiap talenta Tuhan berikan buat saudara, sudah diberikan talenta untuk memuji Dia, untuk menyanyi dengan suara yang indah, sudah beri talenta untuk bermain musik, sudah diberi talenta untuk melakukan sesuatu. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan talenta itu? Maka dikatakan begini, hal yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingat Bunda, Bu Christine, beliau tuh pernah berkata begini, sama anak-anak musik waktu itu, saudara ya. Sama anak-anak musik, ya walaupun ini membuat banyak anak musik juga agak tidak suka dengan statement ini, karena buat mereka menjadi dagingnya itu harus dikalahkan, saudara. Saya waktu itu juga berpikir, Bunda kadang-kadang terlalu ekstrim nih, begitu ya. Terlalu, ya mungkin aja bukan ekstrim, kita aja yang belum siap untuk terima, begitu, saudara, belum siap untuk menghadapi itu. Bunda tuh ngomong begini, saudara. Kalau Tuhan berikan kalian tuh pinter main musik, pinter nyanyi, artinya punya talenta yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Lalu pertanyaannya, talenta itu mau kau apakan? Mau kau persembahkan buat siapa? Mau persembahkan buat dunia? Atau mau kau persembahkan buat Tuhan? Kepandianmu tuh kau mau persembahkan buat dunia, mati-matian buat dunia, atau kau persembahkan tuh buat Tuhan? Lo talenta itu Tuhan yang kasih. Tapi kita pakai mati-matian buat dunia. Tuhan kasih buat kita, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kehebatan duniawi. Hati-hati, saudara. Tuhan berikan banyak talenta buat kita. Tuhan berikan banyak kepandian buat kita. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Apakah talenta itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Apakah melalui pekerjaan kita Tuhan dimuliakan? Apakah melalui talenta itu kita lipat gandakan dan Tuhan disenangkan? Atau daging kita yang disenangkan, saudara? Hati-hati, saudara. Bukan berarti saudara nggak boleh bekerja, bukan begitu, saudara.
Tapi biar dalam setiap pekerjaan kita, di situ nama Tuhan tetap dipermuliakan. Situ tetap talenta itu mempermuliakan dan orang melihat, bukan melihat saudara yang hebat, tapi melihat seperti Tuhan, seperti Raja Nebukadnezar melihat Daniel, dan Daniel selalu berkata, bukan gua yang hebat, tapi di atas sana ada Tuhan yang maha hebat, dan Tuhan itulah yang berikan hikmat itu kepada hambamu, Tuhan itulah yang berikan karunia itu kepada hamba ini, Tuhan itulah yang memberikan pengetahuan kepada hamba. Daniel selalu berkata, yang hebat itu Tuhan yang di atas sana itu loh, bukan ini. Sehingga buat Raja Nebukadnezar berkata, wow, semua orang harus sembah Tuhannya Daniel yang maha hebat itu. Apakah orang-orang sekitar saudara melihat di pekerjaanmu, di bisnismu, engkau yang berhasil? Saudara? Dunia selalu berlomba-lomba untuk berhasil. Tapi untuk siapa keberhasilan itu? Untuk kebahagiaanmu sendiri? Untuk dunia ini? Atau untuk kerajaan surga? Kalau kau bisa persembahkan itu semua untuk kerajaan surga, maka Alkitab katakan, sabaslah. Baiklah engkau hamba yang baik. Mari masuk dalam kebahagiaan surga bersama-sama. Amin, saudara. Amin. Persembahkan talentamu, persembahkan setiap karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, supaya namanya dipermuliakan. Dan saya percaya, engkau akan bersuka cita. Waktu surga bersuka cita, engkau akan menerima, juga merasakan sukacita itu berlimpah-limpah. Yang mau sama-sama katakan amin. Jadi apa yang kita mesti kerjakan hari-hari ini? Yang pertama adalah mari bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Yang kedua, ikut firman Tuhan, lakukan firman, hidupmu sesuai dengan firman. Ketiga, hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, tiap talenta yang Tuhan sudah berikan buat saudara, lipat gandakan itu. Biar melalui tiap talenta itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya, waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita sedang memperjuangkan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Sehingga pada waktu itu, waktunya tiba, kita mendapati nama kita di sana. Dan waktu Tuhan panggil kita satu persatu, wah, sudah senang sekali rasanya. Wah, baiklah, namamu disebut. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Tapi jangan sampai berkata, waduh sorry ya, namamu gak ada di sini tuh. Silahkan masuk neraka deh. Kita gak mau masuk neraka, saudara. Kita semua mau masuk surga. Amin, saudara. Kita semua mau masuk surga. Kita semua mau masuk surga. Yuk kita berdoa, yuk. Kalau ada saudara yang belum pernah berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam ini sudah doa, sudah bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Aku mau hidup dituntun oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan itu dengan lidah bibirmu sendiri. Satu doa waktu engkau menerima Dia sebagai Tuhan-Mu, sebagai Juru Selamat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau dahsyat ya apa, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada waktu kami tiba waktunya nanti, waktu langit dan bumi tinggal lenyap, maka kami dapati nama kami ada tertulis dalam buku kehidupan surgawi. Sehingga kami boleh masuk surga bersama-sama Engkau selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak kami mengucap syukur buat Pak Henry dan keluarga yang sudah Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bu Gyoklan yang ada di Manado, di Bitung Tuhan. Kau hiburkan seluruh keluarga atas kepergian daripada almarhum suami daripada Bu Gyoklan. Tuhan Kau jaga, Kau hiburkan mereka. Juga hamba berdoa buat Maya ya Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Kau sembuhkan Maya ya Tuhan. Kau sembuhkan Maya. Kau sembuhkan Maya. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Sembuh dengan mujizat-Mu Tuhan. Sehingga melalui keluarga ini nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit Maya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Silakan. Mari ajak anak-anak kita untuk datang pada Tuhan di ibadah anak pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Tuhan akan pakai anak-anak untuk menuai teman-temannya. Shalom anak muda, ibadah youth diadakan hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 2 siang via Zoom. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Hendy Rusli. Ayo join guys, ditunggu ya besok. Buat kalian yang berumur 10-15 tahun, jangan lupa besok hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 4:30 sore akan ada ibadah JC via Zoom. Keep on fire! Ibadah Next Generation of the Third Pentecost diadakan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 8 malam via Zoom. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 pukul 7 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Frita Haryanto. Mari ajak saudara dan teman kita untuk terus intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik, di penghujung dari ibadah doa malam, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya persilakan Ibu Lili untuk memimpin dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ya Rabbayana, 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 Rabbayana. Ya Rabbayana, 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 Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah Zoom online Tuhan. Tuhan, sungguh kami tahu Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan akan kami Tuhan. Oh Tuhan, hidup lebih lagi kepadamu Tuhan. Lebih hidup percaya kepadamu, mengandalkan kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan, supaya kami jangan lupa Tuhan, untuk menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi garam Tuhan. Kami boleh berdampak Tuhan buat sekitar kami Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh melihat Tuhan kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang menyertai hidup kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Bapa. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, saudara-saudara mari kita berdoa buat gembala kita, buat Pak Audi. Syakarabayala rabayala 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 rabayala. Tuhan, terima kasih Tuhan buat seorang gembala yang baik, seorang gembala yang takut Tuhan. Oh, seorang gembala yang taat dan mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat seorang gembala yang menuntun kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Pak Audi berlimpah-limpah Tuhan. Engkau menjagai Pak Audi Tuhan, memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Juga buat Bu Mona Tuhan. Oh Tuhan, boleh menjadi yang doa ya Tuhan. Tuhan, Kau sertai Tuhan selama pandemi ini Tuhan. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan keluarga Patrick, Michelle, juga Jen Tuhan. Yang keluarga ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Buat banyak keluarga muda ya Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Yoplan ya Tuhan. Yang ditinggal suaminya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan kuatkan, Tuhan yang akan hiburkan Tuhan. Oh Tuhan, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan akan pelihara terus, Tuhan akan hiburkan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Juga buat Pak Stefanus Budi Tuhan. Oh Tuhan, juga buat matanya yang sudah dioperasi. Kami percaya Tuhan, mata Pak Stefanus akan sehat sempurna dan sembuh dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga Tuhan mengucap syukur ya Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan, buat Pak Henry Tuhan, oh buat teman-teman yang sudah mengalami kesembuhan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, oh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, oh Tuhan kami sumpah Raja Wali ya Tuhan. Oh Tuhan, kami akan terbang bersama Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan, kami akan diteguhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bawa negeri kami ya Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan, Indonesia yang sedang mengalami pandemi Tuhan. Oh Tuhan, saat hari-hari ini Tuhan, juga Tuhan, Indonesia sedang mengadakan vaksin ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, oh vaksin ini boleh berjalan dengan lancar dan sempurna Tuhan. Setiap jiwa-jiwa boleh divaksin ya Tuhan. Sehingga Tuhan, oh Tuhan, pandemi ini boleh turun dan turun terus Tuhan, dan yang sakit Tuhan boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan Tuhan, sehingga Indonesia boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, setiap jiwa-jiwa ya Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan, roh kami yang suam-suam ya Tuhan, jiwa yang hari-hari ini mundur kepadamu Tuhan. Minta jiwa-jiwa mereka Tuhan, oh yang hari-hari ini Tuhan, mereka ya Tuhan yang tidak ikut Tuhan, mereka yang tidak beriman di dalam Zoom ini Tuhan, kami minta jiwa-jiwa mereka kembali ya Tuhan, supaya Tuhan biarlah lewat Zoom ini Tuhan, oh jiwa-jiwa Tuhan boleh datang Tuhan, oh Zoom ini boleh mengalami terobosan Tuhan, boleh mengalami terobosan ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan, setiap kami Tuhan boleh mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Oh kami boleh bangkit Tuhan, setiap tulang-tulang yang kering boleh bangkit ya Tuhan. Oh yang suam-suam bangkit Tuhan hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini ya Bapak. Kami bersyukur kepadamu Bapa, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita akan berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi kita beri sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yuk. Bapak, Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, kesehatan, ekonomi. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah datang daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai dari hari ini, bahkan selama hari-hari kami di dunia ini, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Terobosan demi terobosan terjadi, mujizat demi mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.